Ya, teman-teman, hari ini episode ke-9 ya. Tanggal 26 bulan 12 kita update untuk emiten tanggal 24 ya. Baik, sebelumnya bagi yang baru gabung silahkan dibaca dulu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa setia dengan channel ini. Tanpa ada teman-teman, channel ini tidak akan berarti. Dan terima kasih kepada yang telah memberikan super thanks ya. Terus yang telah memberikan like, nge-share video, dan subscribe yang terbaru, yang lama juga luar biasa. Baik, langsung aja kata teman kita, jangan lama-lama untuk pembukaannya. Tapi selalu saya ingatkan, beli saham itu di bawah, jangan sampai beli di atas ya. Karena kalau di atas kita hanya bisa kejemput saja, dan ini bukan rekomendasi saham. Emiten-emiten yang diupdate itu adalah emiten punya teman-teman sendiri yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar. Baik, yang pertama di episode 9 ada IBOS. IBOS kembali ditanyakan lagi, katanya udah oversold kalau di RSI ya. Nah, kalau di RSI sudah oversold berarti yang memakai RSI mungkin udah mulai pada masuk ya. Cuman kalau saya masih menunggu konfirmasi MA10. MA10 masih berada berapa kali nih? Satu tik ya, bukan satu tik, satu arah. Ini kan akselerasi ya. Satu arah akselerasi di jaraknya ya. Jadi kalau di saya ini saya belum bisa masuk. Kenapa? MA10 belum di bawah candle. Dan lagi si bandar lokal masih jualan, foreign juga masih jualan. Dimana foreign dan lokal cenderung jualan, tapi si CC sudah mulai nampung. Perhatikan si CC jual beli enggak? Si CC aja masih jual beli ya. Dia ngambil 10,9, jual 10,6, artinya masih menyisakan barang. Dia juga jualnya sedikit demi sedikit ya. CC itu walaupun masuk ini hanya barang sisa aja. Dan untuk lokalnya masih ada terjadi pembuangan ya dari BQ, XA sama ZP. Tapi yang nerima broker-broker bagus juga, SF, LS sama YP sama EP. Teman-teman kita di bawahnya sudah mulai pada ngambil lagi. Saya akan menunggu konfirmasi daripada MA10-nya biar nanti terlihat jelas bahwa ada pengambilan atau tidak nanti pas di MA10-nya. Oke teman-teman, jadi untuk IBOS belum ada pemasukan yang signifikan daripada bandar lokal ataupun poin, hanya cenderung diambil sama bandar-bandar di luar daripada bandar IBOS. Tetap target saya akan menarikkan ke 265 teman-teman ya untuk target teratasnya, dan ini target kenaikannya di angka 73, 89, 116, 141, dan yang terendahnya ada di angka 41 sama di angka 34 ya. Ini sekarang harga sudah ada 28, sudah murah banget sebenarnya teman-teman. Kalau dilihat dari 3 garis ini sudah murah banget ya, artinya sudah benar-benar murah. Cuman posisi MA10-nya masih berada di atas candle, jadi belum bisa uptrend dulu. Lanjut, ada RTX ya. RTX belum menandakan akan ada kejutan lagi karena masih meninggalkan jejak di angka 93 ya. Ini 93 meninggalkan jejak penurunan sama di angka 82. Sekarang juga MA10-nya masih berada di bawah candle. Kemarin sudah mulai ke di atas candle ya teman-teman ini ya. Dia kagak mau ya. Akhirnya dia ke bawah lagi dan dia meninggalkan hutang gap kenaikan di angka berapa? 108. Nah, itu ada 108 adalah angka kenaikannya teman-teman. Di sini sudah tidak sini ada kosong enggak? Di sini ada ruang kosong dikit teman-teman ya. Ini ada ruang kosong dikit, artinya gap teman-teman. Makanya itu kita kasih tanda juga di 1112-nya. Tapi target kenaikan di 130 dan target utama di 265 teman-teman ya. Sekarang dalam posisi, coba lihat posisi untuk ERTX. ERTX ya. RTX dalam posisi murah teman-teman untuk 1 tahunan, untuk 10 tahunan dalam posisi murah juga sama-sama teman. Jadi ini sudah di supportnya teman-teman ya, sudah di supportnya, dan dia tidak pernah menyentuh harga murahnya di 85 ya, cenderung di atasnya di 80 teman-teman. Itu 82 ya. Ini ada 82 untuk kejatuhannya. Ini area wajib yang harus dikunjungin teman-teman, 82 ya. Terus bagaimana dengan bandarnya? Bandar lokal cenderung akumulasi, udah bagus teman-teman bandar lokal dari mulai tanggal 18 Desember
18 Desember ternyata bandar lokal akumulasi ada PD, YBSQ, AZ ini broker cenderung broker bagus yang ngambilnya, dan teman-teman kita sudah pada keluar. Nah, pertanda sebenarnya bagus teman-teman, tinggal tunggu hentakan dari M10 nya di bawah candle teman-teman ya. Tapi kalau dia ke angka 93 ataupun ke angka 82 dulu itu akan lebih baik. Kenapa? Dia menutup PR gapnya atau PR si ekor hijaunya, itu akan lebih baik. Smart money juga sudah mulai masuk, tapi mudah-mudahan diangkat dulu ya baru ke bawah ya, mudah-mudahan seperti teman-teman. Oke, untuk AirTag bandar lokal sudah ngambil, cuman secara uptrend belum uptrend karena MA10 nya masih di bawah candle. Cuman bandar lokal sudah akumulasi dan Smart money sudah mulai masuk, tapi bandar foreign cenderung tidak melakukan aksi apa-apa. Target paling tinggi 265, tapi target sementaranya bisa di 130 teman-teman. Inilah target untuk kenaikan biasanya. Lanjut, ada Eral ya, Eral Sinar Eka Selaras apa? Sinar Eka Selaras ya. Eral ini apakah sudah uptrend? Nah teman-teman, ini si Eral ini menunjukkan betul lagi uptrend, cuman dia ada si kepala kembar. Kepala kembar itu 2 dari 3 itu 2 naik 3 turun. Artinya bisa jadi ini bisa naik bisa turun, tapi secara MA sebenarnya lagi uptrend ke atas teman-teman. MA 200 ini masih di bawah, artinya masih posisi uptrend. Cuman tetap teman-teman kalau ngambil sekarang hati-hati, ada di 294 adalah area untuk penurunannya. Ini adalah si ekor hijau, dan bandar lokal cenderung ngejual, tapi bandar foreign ngambil teman-teman ya untuk si era ini. Nah ini juga baru dibahas ya. Nah juga target penurunannya ada di angka berapa nih? 274. Ini juga di sini udah ketutup, udah di sini ketutupnya. Nah ini kepala kembar teman-teman, kepala kembar biasanya suka ke bawah dulu, tapi dari pungutan bandar foreign udah ngambil dari sejak tanggal 29 Oktober. Nah kita cek deh 29 Oktober ini. Nah ini 29 Oktober 29 mana 29 Oktober. Nah ini kalau lagi uptrend, betul jadi uptrend teman-teman, lagi ke atas ya. IP ada 1,9 miliar, ZP 1,3, AK 1,2, SQ 1,1. Artinya betul lagi diakumulasi sama bandar foreign. Bandar foreign terus ngambil, Smart money juga sudah mulai masuk. Tanda-tanda kenaikannya sudah ada di mana nih? Kita cek dulu deh. Untuk Ereal ini posisi, kita lihat posisi Ereal. Nah, Ereal itu kemarin kan baru IPO ya. Baru IPO 1 tahun berarti IPO-nya. Tahun berapa sih ini IPO-nya? Tahun 2023 ya. 3 tahun coba deh. Nah, 2023 dia yang diterjunkan belum menyentuh harga teratasnya. Berarti ini ada kecenderungan ke atas teman, bisa ke harga 400 ya, tapi jangan jauh dulu, ke harga sini aja. Ke pucuk yang keduanya aja di 360 ya. Kita akan cek apakah ada tanda-tanda ke sana. Nah, ini lagi. Jadi ini adalah emiten yang diterjunkan ya. Ini harga di sini teman-teman ya. Nah, di sini udah kelewati belum sini? Kita hapus nanti ya. Di sini ada 1 untuk tanda-tanda kenaikannya. Di mana lagi? 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini teman-teman 331, dan paling tingginya ada di angka 361. Coba di sini ada lagi enggak? Di atasnya. Tung 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 tung. Nah, kita kalau ke HU itu hapus aja nanti ya. 382. Nah, target utama di sini teman-teman. Ini papan utama teman-teman ya, di berapa? 400 ya. Nah, suatu saat dia akan ke situ karena ini adalah emiten yang dijatuhkan ketika listing tahun 2023. Nah, ini harusnya dicatat teman-teman ya. Nah, inilah target kenaikannya. Nanti kalau yang sudah kita hapus di depan aja ya. Nah, berarti ini sudah tercapai. Berarti tinggal di angka 331, 360, 381, sama 427. Itulah target kenaikannya teman-teman untuk area, karena ini berdasarkan pengalamannya bahwa si area ini emiten yang dijatuhkan ketika listing. Langsung ditekan ke bawah sampai 197, 196. Terus dia pantulan, kecenderungan ke atasnya ada teman-teman. Cuman sekarang sudah di tengahnya, harga tengahnya tetap harus pakai money management teman-teman ya. Utamakan teman-teman kenaikannya berapa, nanti penurunannya bisa sampai ke angka berapa nih dari sini ya. Nah,
Ini udah bisa ke 10% kecil teman-teman ya. Saya masih santai ya. Kita lihat ke bawahnya, apakah ada tanda-tanda penurunannya. Oh, ini ada nih. Mudah-mudahan sekarang lagi diangkat dulu deh teman-teman. Cenderung udah bagus ini. Ya, ini udah bagus teman-teman. Ya, udah bagus. Ini sekarang udah bagus, maka biarkan aja penurunannya, jangan dipikirin karena MA 200-nya masih berada di bawah candle. Si power juga sudah ke atas, artinya ini lagi menuju uptrend. Tinggal ini mengukur aja keberanian dari seorang bandar gitu ya. Nanti kalau ada penurunan sedikit sampai ke angka 293 nggak usah khawatir teman-teman, dia mau menjemput PR-nya dulu. Tapi secara pungutan sebenarnya bandar foreign terus ngambil, tapi bandar lokal terus ngejual. Artinya ini bandar foreign ngebeli daripada bandar lokal teman-teman ya. Seperti itu ya. Ini tanda-tanda kayaknya sudah ada diperlihatkan sama saya, tinggal penurunannya 294 sama 275 itu harus dipikirkan ketika nanti teman-teman ini tidak terjadi kenaikan. Teman-teman harus berpikir mau kemana. Kalau saya cenderung sih kalau berapa tadi 10% ya. Ya 10% masih aman teman-teman, masih ada bisa putar balik lah gitu ya. Target yang terdekat di angka 331 ya, ini 361. Kita tulis deh tanggal sekarang deh. Ingin tahu teman-teman ini kesini aja dulu, kesini yang kedua aja ya. Target ke satu yang kesini aja lah. Terus pantau teman-teman ya, karena bandar lokal lagi bagus ngisinya 12/2024. Nah, Oke teman-teman, walaupun teman-teman istilahnya ngambil, tapi kalau yang dari bawah mah lanjutin aja ya. Cuman ke teman-teman kalau yang ngambil dari area sini, ini lagi di area tengahnya, lagi break teman-teman, lagi istirahat, koreksi sedikit, tapi biasanya harusnya ke atas gitu ya. Nah ini batas kepenurunannya sampai sini aja 294. Nah teman-teman tinggal berpikir ketika teman-teman di sini mau punya rencana apa ya, ketika dia melewati apakah cut loss, apakah rencana cut loss, rencana average. Kalau average jangan terlalu karena masih dekat, mungkin teman-teman bisa di sini average ya. Nanti tunggu aja putar baliknya dari MA 10-nya seperti ini teman-teman nih. Karena kecenderungannya seperti dia itu kecenderungan naik dulu tapi diturunin dikit nih, perhatikan. Naik turunin dikit dulu, biasa menyentuh harga sini lagi. Wah, ini cuma 10% doang. Penurunannya cuma 10%, artinya sangat dekat sekali ya. Tuh. Cuma 10% sampai 11%. Artinya masih terjangkau lah untuk kenaikan ke atasnya, teman-teman ya. Oke, RL seperti itu ya. Terus ada TIR Tirta Mahakam Resur. Nah, ini adalah emiten FCA, teman-teman ya. FCA kemarin sempat nyentuh ke harga 60 padahal ya, waduh. Cuman dia nggak mau diam di situ ya. Kita tandain deh 50-nya ya. Nah, kita tandain 50 aja, teman-teman. Ini juga lagi kemarin sempat bandar tumben poren masuk nih. Biasanya poren nggak mau masuk, teman-teman. Berapa sih ini? 628.000 ya. Kecil ya. Nah, ini sebenarnya kemarin sempat ngambil si bandar lokal ya, cuman dibuang lagi. Dalam posisi dia ke uptrend ini ternyata bandar lokal berperan penting. Dia ngejual sampai nurunin. Nah, ini keseriusan lokal untuk ngambilnya sudah ada, teman, perhatikan ini. Cuman setelah ngambil dia jualan lagi, nanti ngambil jualan lagi. Seperti itu aja, teman-teman. Cenderung bagus ini juga kemarin berapa kali ya. Nih, udah sampai ke atas padahal ini ya. Jadi ini sebenarnya ada kecenderungan teman-teman dari bandar lokal untuk memaaf harga ya. Tinggal keseriusannya untuk diam di angka 50-51 dan dia harus diam di antara 50-51 selama 3 bulan ya. Nah, ini kemarin sudah nembus lagi, di bawah ke bawah lagi tidak mau bertahan. Artinya si TIRTA ini cenderung suka dengan FCA ya. Kalau sekarang lagi downtrend, biarin aja. Karena saya pikir sih kalau ketika si bandar lokal mau mengambil aja sudah ada kemajuan, teman-teman ya. Ketimbang si bandar lokal terus jualan, ini betul-betul ada jualan tapi ada upaya untuk pengambilan lagi ya. Ini bagus, teman-teman. Dan pengambilan juga lebih besar daripada penjualannya. Si EP sudah masuk ya di poren, bagus ya. Terus kita lihat nih tanggal berapa tadi? 18 ya. Nah, untuk lokalnya kita cek dari tanggal sini ya, 12 Desember. Itu mas 19 bro. Nah, 12 Mei ini. Ada si Ajet HPSQ sama DRI, broker bagus, teman-teman, yang ngambilnya di sini, area sini ya. Ini area sini udah bagus, teman-teman, pengambilannya sudah bagus. Teman kita juga pada keluar, MG juga sudah masuk walaupun sedikit, dan Ajet lumayan mengambilnya, teman-teman ya.
Ini sebenarnya kalau di ini ada si LG ngambil tuh teman-teman 50.000 di harga 43 ya. Nah, artinya ini betul-betul mau di uptrend kan teman-teman, tinggal teman-teman bersabar aja. Mudah-mudahan sini ya dia bertahan di angka 50-51-nya biar dulu ya lepas daripada FCA. Kita lihat TIR TA ini ya. Nah, gitu ya. Kita lihat teman-teman, kenapa harus dilihat 10 tahunan. Nah, 10 tahunan dia itu di angka 50 berkali-kali teman-teman ya. Udah sekali, nih 2 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Harusnya kalau tidak ada FCA dia mungkin udah ke atas ya. Cuman karena emang di FCA kan ya akhirnya dia cenderung ya udah kebawahin aja lah gitu sekalian gitu kan. Padahal ini ada bandarnya teman-teman. Perhatikan ketika ada bandar, ketika di 50 diangkat ke atas, kali-kali ke 50 diangkat lagi ke atas. Artinya ini ada bandarnya. Bahkan di FCA juga pernah diangkat di atas ke berapa nih? Ke 89 ya. Artinya betul-betul ada bandarnya. Tinggal ini kemampuan bandar atau kemauan, bukan kemampuan. Kalau mampu pasti bisa. Kemauan bandar untuk diam di angka 50-51. Karena dia cenderungnya suka pingin istirahat tuh di 50-nya. Bayangin aja dari tahun 2023 sampai tahun 2024 bulan Maret dia diistirahatkan teman-teman ya di 50 kan. Nanti di up lagi. Mau di sini teman-teman, di up, istirahatkan dulu 50, nanti di up. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, bandar itu seperti itu. Kalau ada bandarnya pasti enak teman-teman ya. Tenang aja dia yang punya TIRTA, upayakan kalau nanti lepas daripada FCA-nya. Kalau teman-teman bisa transaksi di FCA dengan cara ya teman-teman kalau mau antri gitu ya, lebih baik antri yang bagian keduanya aja, jangan yang 9. Jadi teman-teman pas masuk ke bursa jam 9 antri aja untuk dijual di jam 10-nya teman-teman dia. Di jam 10-nya tapi otomatis, pesan otomatis. Setting aja ada, pasti semua broker ada kok untuk settingan otomatis. Nanti jual di jam 10 contohnya gitu. Kalau mau beli jam 10 juga sama, pas 10 tank aja 10.00 aja gitu. Atau enggak biasanya kan transaksi jadi pemasangannya. Jadi kan jam 9 istilahnya masang mungkin banyak itu banyak, cuma kita masang jam 10 aja. Masang jam 10 nanti untuk transaksi di jam 11 teman-teman. Biar antrian kita itu lebih awal ya. Mudah-mudahan dapat server yang baik. Biasanya suka langsung kejemput ya. Kita lihat untuk antriannya deh. Nah, antriannya coba lihat antriannya. Antriannya cenderung tipis teman-teman ya, cuma 36 ya, 36.000 artinya tipis teman-teman kalau 36.000 ya. Tidak sampai jutaan, jadi cenderung bisa lah teman-teman kalau mau ngantri lebih awal juga. Lanjut, ada kelas. Ini kelas belum bonus saham, bonus ini ada bonus saham paling teman-teman. Nah, untuk kelas kita ini 103 ya. Kita lihat dulu. Oh, nih untuk TRTA dulu sebentar ya. Dia dalam posisi rugi teman-teman, perhatikan dalam posisi rugi ya. Dalam posisi rugi tapi ditransaksikan sama bandar, artinya dia berada bandarnya ya. Untuk cashnya 1,1 miliar. Nah, hati-hati teman-teman, equity-nya negatif ya untuk Tirta. Jadi dia punya equity negatif nih ya. Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif ya. Jadi ini harus diperbaiki dulu laporan keuangannya. Yang saya bilang itu teman-teman, yang penting emiten itu yang penting equities tidak negatif, tidak di PKPU kan, tokohnya tidak bermasalah, cenderung santai aja. Kalau soal rugi laba, rugi nggak jadi masalah, yang penting ataupun penurunan nggak tidak jadi masalah, yang penting itu teman-teman ekuitas jangan negatif, tidak di PKPU kan ya. Kalau hutang banyak nggak jadi masalah gitu kan. Kenapa? Yang penting tidak di PKPU kan gitu kan. Standarnya kalau hutang itu 0,5. Ini hutangnya berapa ini? Hutangnya 750. Pada ini jangka panjang ya hutangnya. Cuman ekuitasnya negatif aja, kurang baik teman-teman kalau ekuitas negatif ya. ROI juga lumayan sebenarnya 5. DER-nya minus 1 karena sudah tidak ada ekuitasnya ya. Baik teman-teman, untuk TIRTA upayakan teman-teman kalau bisa keluar karena secara LK ini kurang baik ya. Tapi kalau teman-teman ngikutin bandar ya, ini ada bandarnya yang tadi saya ceritakan itu ya di sini nih.
terjadi lonjakan ketika dia emang standar dia bukan standar, sering di 50 kan, dan cenderung di 50 teman-teman. Tapi sekarang badannya sudah mulai aktif lagi. Ya mudah-mudahan bisa diaktifkan, bisa di angka 50. Kalau dia lepas daripada FCA-nya, ekuitasnya harus dipositifkan dulu. Nah, itulah teman-teman yang kalau udah ekuitas, hubungan dengan ekuitas, penggejotan jual belinya harus ditingkatkan. Oke, teman-teman, untuk TIRT seperti itu ya. Kita langsung pindah ke kelas ya. Kelas berapa? Kelas berapa? Pelayanan kurnia lautan semesta. Nah, jangan 10 tahun. Kelas ini sudah mencapai harga puncaknya. Perhatikan. Nah, ini sudah dikasih bonus ya sampai ke 2 kali lipat 176. Hati-hati, ini dalam rangka penurunan. Lagi dikembalikan kepada market. Artinya lagi dikembalikan kepada teman-teman nih. Ayo, siapa yang membeli? Ayo nih, bandar seperti itu ya. Karena ini sudah terlihat jelas di sini kayak tos lah gitu. Kayak tos kan udah tercapai targetnya. Jadi semua hutang-hutang dia yang di sini sudah terbalas lunas, malah dikasih lebih gitu ya. Sampai 2 kali lagi untuk tos. Makanya ini hati-hati emiten yang seperti ini teman-teman. Emiten yang seperti ini itu jadi udah di kebawahin, di up setinggi-tingginya melebihi harga listingnya, dan ini dijatuhkan. Nah, ini adalah babak kedua penjatuhan, yaitu pemberian barang-barang kepada retail teman-teman. Jangan terkecoh. Oke, untuk kelas itu ya kronologisnya dulu, baru kita bahas untuk untuk pungutan bandar lokalnya sudah ada teman-teman ya. Kemarin dia sempat ngambil terus ngebuang sangat signifikan ya di hari tanggal 23 ya, hari Senin ya. Hari Senin tanggal 23. Nah, dia tanggal 24-nya juga beli lagi ya. Si bandar lokalnya beli lagi. Kita cek di sini ada si AT, si MG, si DR. Untuk foreign ternyata dia ngejual teman-teman ya. Semenjak dia ngambil sedikit tapi dia ngejual. Artinya ini sebenarnya lagi dipertahankan sama bandar lokal supaya tidak jatuh. Dan ini masih posisi downtrend teman-teman ya. MA10-nya masih berada di bawah candle. Nah, itu untuk kenaikan bisa ke angka 119 ya. Ini penurunannya sudah berapa persen ini? 42, betul, wajib ditahan. Nah, ini lagi nahan dulu ya, kemungkinan bisa turun ke angka 62 teman-teman. Ini adalah yang saya bilang itu emiten yang lagi di downtrend kan ya. Lagi di downtrend kan, lagi dibuang sama bandarnya. Saya kali sini tidak melihat ada tanda-tanda kenaikan di sini, teman. Ya, di sini saya tidak punya tanda-tanda kenaikan. Hanya di sini aja satu di angka 118. Kemarin sudah kejemput sama shadow. Jadi ke atas saya tidak punya catatan untuk ditaikan, cuman angka sini aja. Dan kemarin sudah disedaukan ya. Harusnya teman-teman yang sini sudah lepas gitu ya. Nanti teman-teman kalau kelas ada kenaikan silahkan aja. Kalau berdasarkan istilahnya garis 3 ini dalam posisi penurunan teman-teman. Walaupun ada kenaikan hanya sebentar aja biasanya. Ini lagi diserahkan kepada mekanisme pasar. Artinya nanti teman-teman harus melihat LK-nya. Karena LK sangat mendukung untuk kemajuan sebuah emiten ya. Bandar juga kalau naikin atau nuruninnya enak berdasarkan LK teman-teman ya. Nih LK ini cenderung dia belum stabil harusnya tapi kalau 2023 sih udah ada pembandingnya ya. Nih PR rasionya kan 41. Ini 29, artinya lagi mahal, teman sekali itu lagi mahal. Secara harga wajar sekarang lagi mahal ya. Soalnya berdasarkan PR rasio aja hanya 70 perak teman-teman untuk harga wajarnya ya. Nah, ini untuk PR rasio 41, rata-ratanya itu cuma 29. Artinya PR rasionya cenderung mahal, masih mahal ya. Mungkin nanti di angka PR rasio 15 gitu kan, atau enggak PR rasio 10 lah standarnya gitu ya. Mungkin nanti teman-teman bisa 10 di mana ya? Dia 12. Berarti di bawah banget di sini ya. Tapi nggak jadi masalah sih teman-teman. Kalau teman-teman istilahnya cinta dengan emitennya silahkan aja. Cuma kalau menurut saya akan berpikir ulang ketika posisinya masih di tengah sini, apalagi lagi penurunan.
Kecuali kalau lagi naik di tengah mungkin oke lah gitu. Cuma kalau udah mau musik mahal istilahnya tinggal scalpingan gitu ya. Cuman kalau ya udah turun ke bawah hati-hati aja, karena biasanya kenaikannya itu tidak lebih daripada bukit sebelumnya. Contoh gini, naik ya, turun, nanti naik paling area sini, tengah-tengahnya aja. Kadang-kadang sejajar dengan ini. Ini betul kan sejajar dengan ini kenaikannya. Saya aja mereka hanya ke angka sini. Nanti turunin lagi, nanti kenaikannya biasanya nanti lihat dulu istilahnya penurunan di mana. Mungkin turun gitu kan, naik dikit, nah sudah tengah-tengahnya aja, tidak jauh daripada itu biasanya teman-teman ya untuk kenaikannya. Jadi untuk kelas lebih baik, saran saya lebih baik teman-teman tunggu aja sampai dia posisinya MA10 di bawah candle, ataupun dia dalam posisi nanti gitu setelah mungkin ya 29 24 ya sekitar kan 16 di 10 atau enggak 11 lah teman-teman ya. Di agak murahnya lah 47, di sini 47. Ini kalau nggak salah ini kelas ini akselerasi ya. Akselerasi bukan? Akselerasi kan? Kita lihat akselerasi deh ini. Arahnya sama. Oh, bukan ini pengembangan ya. Pengembangan ini. Kalau dulu yang paling bawah kemana dia? 36. Akselerasi kali ini akselerasi ya. Bawahnya 36. Berarti bener ya akselerasi ini teman-teman. 37 3 ya akselerasi teman-teman. Tunggu sebentar ya. Pengembangan. Apa karena pernah kena FCA ya? Kok bisa sampai ke bawah gitu harganya? Pada kelas itu pengembangan loh. Pengembangan cuma bisa sampai ke angka 36. Keren berarti ini bandarnya teman-teman. Ada bandarnya berarti keren ini. Wah, ada kalau ada bandarnya keren banget ini teman-teman. Soalnya ini nggak jigjag gitu, jig nggak dia. Sejarahnya 36. Ini pengembangan batas itunya 50 ya. Oke, teman-teman seperti itu ya. Jadi hati-hati aja kalau kalau yang sudah jatuhkan diangkat lagi ke angka yang lebih tinggi, ini adalah bagian daripada kejatuhannya teman-teman. Makanya teman-teman tunggu aja. Kalau saya sendiri ini akan cenderung menunggu aja teman-teman kalau suka dengan emitennya ya. Cenderung saya akan menunggu nanti mungkin setelah dia PR rasionya 10 gitu kan. Mungkin ini akan lebih enak. Lebih baik teman-teman menunggu untuk membeli di bawah daripada nanti teman-teman menunggu untuk kejemput. Itu saran dari saya. Oke? Karena ini adalah emiten yang satu kali diangkat ya. Satu kali diangkat artinya sama bandarnya lagi dikembalikan ke semua pasarnya. Dan terlihat jelas di sini si bandar lokal jualan banget ya. Foreign juga sama jualan. Nah, itu dari saya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman nyangkut ya mungkin istilahnya kasih kabar saya aja ya. Apakah nyangkut atau istilahnya sih nanyain yang mau kelas itu nanyain, tidak nanyain apa, cuma uptrend update aja ya. Oke, kita lanjut ya untuk kelas seperti itu. Jadi saya khawatir ini lagi penurunan untuk dikembalikan lagi kepada mekanisme pasarnya, itu dikembalikan kepada retail nanti dijemput lagi di bawah. Ada Lopi. Ya kelas itu kan kelas pengembangan, tapi kenapa bisa ke 36? Harusnya kan hanya sebentar, saya jadi penasaran nih. Masyarakatnya 24 kecil ya, masyarakat 24%. Oke, mungkin tadi kita pelajarin lagi teman-teman ya. Yang pasti teman-teman ini adalah emiten yang lagi dijatuhkan dan lagi diserahkan kepada masyarakat gitu kan. Kepada retail intinya. Nah, untuk Lopi target belum tercapai ya. Dikit lagi kepada targetnya teman-teman ya si Lopi ini ya. Lopi ya. Ini akselerasinya baru akselerasi nih ketahuan gitu kan. Tadi kan pengembangan bisa ke 36 ya. Entahlah. Kita harus teliti dulu itu kenapa teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu kelas kenapa bisa sampai 36, silahkan di kolom komentar ya. Oke, untuk Lopi teman-teman, ini untuk Lopi area kenaikannya di 40 teman-teman ya. Ini lagi uptrend bagus, cuman bandar lokal lagi jualan dulu. Bandar foreign cenderung dia tidak mengambil lagi, bandar lokal cenderung jualan. Tapi kemarin di ya
Ini tanda-tanda penurunan teman-teman, dia tidak kuat, biasanya tidak kuat ya. Nah, ini bandar lokal cenderung ngebuang ya. Jadi ini hati-hati juga, ini bandar lokal belum ngambil lagi. Kita lihat ini mah teman-teman perhatikan ya, tanggal 24-nya ternyata yang ngambil teman-teman kita nih ya. Makanya hati-hati aja ya. Hati-hati aja, ini soalnya yang ngambil sudah teman-teman kita, banyak bolong-bolong, bukan banyak target-target ke bawahnya 32, ada 27, ada berapa 22 sama 17 ya. Ini yang terbawahnya 17. Kalau lagi uptrend sih agak uptrend, cuma dia langsung langsung up ke atas, ternyata bandar lokal jualan. Dan Foreign tidak melakukan apa-apa, yang paling mengambil banyak itu teman-teman kita. Makanya hati-hati aja ya, untuk penurunannya bisa ke angka 32 ataupun ke angka 27-nya ya. Itu ada area penurunan dulu sementara ini. Kalau mau ke 22 lebih bagus lagi, apalagi kalau ke 17 lagi lebih bagus lagi ya. Di target saya ini belum tercapai sama body, jadi biarkan aja targetnya di situ ya. Suatu saat dia akan ke situ kok. Ini lagi percobaan dulu, percobaan untuk menembus ke 42-nya, tapi tidak selesai, tidak bagus, bukan tidak bagus, tidak menyelesaikan misinya, malah kemudian dipaksakan, malah si bandar lokalnya jualan. Kita tunggu pungutan daripada bandar lokalnya untuk jualan lagi, untuk ngambil lagi ya. Karena sekarang lagi dicerahkan kepada teman-teman kita ya untuk lopi itu. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja. Nanti kita kita usut lagi ya. Tunggu sebentar ya. Kita kembali kepada kelas teman-teman. Ini saya heran, biasanya kan ini nih kan papan pengembangan ya, papan pengembangan, tapi dia penurunnya bisa sampai ke 32. Kan papan pengembangan mah bisa hanya ke 50 ya batasnya, itu hanya akselerasi yang bisa ke angka di bawah 50, ke angka 1 malahan ya. Oke lah teman-teman, kita cari lagi data dan faktanya tentang kelas ya. Saya juga jadi penasaran kenapa bisa papan pengembangan bisa sampai ke harga 32 ini malahan ya, di bawah harga 50. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya, tolong kasih tahu saya, karena saya doif ilmu ya. Mudah-mudahan teman-teman ada informasi soal kelas ini, kenapa dia papan pengembangan tapi bisa di harganya di bawah ya. Apa karena FCA? Ini kalau kena FCA kan tidak kendalanya tidak begini kalau FCA teman-teman nih. Dia itu kalau berdasarkan data saya itu hanya beritanya itu disuspensi, tidak pernah nih kelas, tidak ada datanya. Terus ini saya jadi penasaran juga nih, disuspensi cuma ada di data UMA aja adanya kelas nih. Ada UMA tuh ya, tanggal 23 Juni 2023. Terus di PPK dia tidak pernah masuk ke PPK. Nah, makanya kita cari dulu ya kenapa si si kelas ini bisa ke harga 31 ya. Mohon maaf ya teman-teman, apalagi kalau saya ilmunya mungkin kurang untuk kelas ya. Nanti kita cek deh kenapa dia bisa ke harga 31. Oke. Mungkin segitu aja untuk tambahan informasi. Mungkin teman-teman nanti tambahin aja dulu ya untuk saham kelas ini ya. Oke, sekian dan terima kasih. Ciao.